Kabut pagi turun perlahan di lereng Gunung Sumbing. Embun masih menempel di daun dan sayuran yang berjejer rapi di ladang warga. Dari kejauhan, suara kendaraan memecah sunyi desa. Bukan sekedar bunyi mesin, melainkan pertanda perubahan yang mulai terasa. Di jalan yang dulu sempit dan berliku, kini terbentang jalur yang lebih lebar dan ramah dilalui. Jalur Lingkar Sumbing tak hanya membuka akses namun juga membuka harapan baru bagi masyarakat. Sebagai bentuk syukur dengan adanya Jalan Lingkar Sumbing atau yang lebih akrab disebut Jalisu, warga menggelar tasyakuran. Suasana penuh kebersamaan terasa dalam acara syukuran peresmian Jalan Lingkar Sumbing di wilayah Kecamatan Kali Kajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Acara ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo beserta Forkopimda dan tokoh masyarakat. Hadir pula anggota Komisi 5 DPR RI Sofyan Dedi Ardianto yang turut berperan dalam Jalan Lingkar Sumbing ini. Jalan Lingkar Sumbing ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan tumbuhnya potensi wisata baru dengan spot-spot yang menarik. Anggota Komisi 5 DPR RI Sofyan Dedi Ardianto menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional. Terlebih ada masyarakat yang gotong royong mewakafkan tanahnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Jadi Jalan Lingkar Sumbing ini namanya ini kreasi dari netizen dan warga. Jadi sesungguhnya Jalan Lingkar Sumbing ini adalah jalan kabupaten yang dibiayai oleh APBN pusat. Nah, jadi di Komisi 5 DPR RI itu kita mendapatkan program aspirasi usulan dari masyarakat melalui Pemkab, pemerintah kabupaten. Mana wilayah-wilayah yang perlu mendapat support. Apalagi kan sekarang dengan efisiensi anggaran kabupaten itu kemampuan daerah untuk membangun kan mengerut kemampuannya. Iya, kemampuannya ini. Maka saya kemudian sepakat dengan Pak Bupati untuk kemudian mengalokasikan ruas jalan tadi, yaitu yang di luar dugaan. Jujur saya sejak awal nggak pernah menyangka akan se-epik ini. Saya nggak menyangka bahwa di situ akan ada gotong royong masyarakat yang mewakafkan tanah, bahwa di situ akan viral, bahwa di situ kemudian menjadi hegemonik seperti tadi. Saya nggak nyangka. Jadi tadi ketika saya datang, ya saya jujur saya terharu karena nawa itu kami kan hanya memperkuat pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan anggaran dari pusat untuk wilayah-wilayah yang menurut pemerintah daerah memang perlu untuk dibangun. Pak, kedepannya prospek dari Jalisu ini bagaimana? Ya, yang pertama sebelum saya ngomong prospek, ini masih ada PR. Ya, PR-nya adalah bahwa di beberapa titik itu masih ada titik yang rawan terjadi longsoran. Ya persoalannya kan ini memang dana APBN itu kan hanya untuk membangun jalan, tetapi tebing-tebingnya ini kan memang tidak masuk ke dalam nomenklatur yang harus dibiayai oleh program IJD. Namanya IJD itu Impres Jalan Daerah yang ditandatangani Presiden, yang mengusulkan Komisi 5. Nah, oleh karena itu saya akan berkomunikasi dengan Kementerian PU supaya titik-titik longsor yang berpotensi longsoran ini bisa juga dibiayai oleh APBN. Eman-eman toh, eman-eman. Ya, ada potensi.
Karena kalau mengandalkan kemampuan keuangan Dinas PU Kabupaten Wonosobo itu jauh untuk bisa beresin itu. Kalau itu kemudian bisa rampung, maka safety-nya akan terjaga. Nah, jadi saya yakin ini sustainability-nya terjaga. Wong ini aja belum diresmikan aja udah banyak warga masyarakat yang datang. Sudah banyak kedai-kedai UMKM yang tumbuh. Iya betul. Ya toh? Ini kan udah mulai muncul nih benih-benihnya. Belum lagi ada lokasi yang viral-viral. Sudah viral itu daya tarik. Tetapi kalau itu titik longsor, titik potensi-potensi yang longsor itu tadi tidak segera ditangani, kan ini nanti buyar semuanya, mubazir. Saya melihatnya seperti itu. Ada target nggak Pak itu kira-kira kapan bisa terrealisasi? Ya ini yang namanya DPR RI ini kan fungsinya adalah membawa aspirasi ya. Tentu saya harus berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga. Saya kok optimis ya, setelah melihat tadi masyarakat, nanti visualnya akan saya bawa ke beliau, Pak Dirjen atau Pak Menteri. Saya kok yakin ya bahwa Kementerian PU akan turun tangan untuk membackup pemerintah kabupaten untuk memperkuat tebing-tebing yang rawan di sepanjang Jalisu. Sementara itu, Kepala Desa Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, Mugiono menyampaikan rasa syukurnya atas peresmian Jalisu yang memudahkan akses masyarakat dalam melaksanakan aktivitas. Ini bentuk syukur kita selaku masyarakat baik Desa Mbowongso, Butuh Kidul, dan Butuh Lor. Karena kita sudah diberikan berkah terbaik untuk kita berupa jalan lingkar sumbing sebenarnya. Jalisu, sebutannya Jalisu. Ini menjadi akses yang diimpikan masyarakat selama ini. Karena sebelumnya ini hanya dilalui banyak monyet dan ketika kita melintas untuk kegiatan ekonomi, kegiatan sekolah dan lain-lain, kita sangat kesulitan. Alhamdulillah dengan adanya hibah jalan lingkar sumbing ini menjadi berkah bagi kita semua. Jalan menjadi baik. Tadinya masyarakat sini ketika akan jemur tembakau ke Paraan, ke daerah Temanggung untuk kegiatan ekonomi lama waktunya karena harus muter ke bawah. Sekarang sudah cukup 5 menit sampai dengan tempat yang kita tuju. Harapannya Pak? Harapannya jalan ini dilanjutkan lagi oleh pemerintah nanti sampai tembus di Magelang sehingga akses kita dari Wonosobo, Temanggung, Magelang akan semakin mudah dan tentunya akan membawa dampak ekonomi yang baik untuk semua masyarakat, utamanya 3 desa yang di sini. Suwon Pak Mugi. Jalan lingkar sumbing ini menjadi capaian 1 tahun kinerja Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo dalam bidang infrastruktur. Adapun jalan yang membentang sepanjang 3,3 km dengan lebar 5,5 meter ini dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Yang menjadi perhatian ketika warga dengan tulus mewakafkan tanahnya untuk pelebaran jalan lingkar sumbing ini. Hal ini didasari pada manfaat kedepannya yang akan mereka rasakan. Sebelum adanya jalan lingkar sumbing ini apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan adalah untuk akses ke desa seberang saja, desa sebelah itu susah, dan untuk angkut yang untuk pertanian juga susah. Sekarang alhamdulillah jalan ini sudah halus, kami bisa menjual sayur, mau jemur tembakau itu lebih cepat dan enggak terlalu susah. Tergantung termasuk biaya jadi murah dan semoga penghasilan tambah lancar. Nah, dan kan sekarang di sini ada wisata lah, kemungkinan ini ada Curug Silawing, mungkin moga-moga masyarakat jadi tambah UMKM-nya di desa ya semakin banyak, sayur-sayur yang bisa pedagang kan bisa masuk ke sini, bisa penjualan lebih gampang. Yang saya harapkan masyarakat jadi petaninya maju, UMKM di desa kami bisa tambah maju lah, untuk memakmurkan masyarakat terutama di Dusun Cengiran ini lah.
Sementara itu, Camat Kalikajar Aldiana Kusumawati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Jalan Lingkar Sumbing yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada awalnya kita mengajak berdiskusi warga ya. Kita ajak mereka untuk berimajinasi tentang sebuah jalan dengan standar tertentu 7,5 meter lebarnya dan ini adalah jalan yang akan membawa manfaat ekonomi. Kita mengajak mereka untuk belajar bahwa tidak semua pembangunan infrastruktur itu fungsinya hanya untuk memperbaiki kualitas aspalnya atau jalannya, tetapi sebetulnya jalan itu dibangun harusnya ada dampak ekonominya dan dampak ekonominya itu bisa dimulai dengan membangun jalan yang lebarnya ini 7,5 meter sesuai dengan ketentuan seperti itu, dengan posisi layout yang juga memiliki nilai seperti itu. Dan kita ajak berdiskusi warga soal itu, kita butuh bantuan warga. Kita tidak mungkin memberikan ganti rugi kepada masyarakat jika semuanya harus diganti rugi gitu ya. Jadi kita ajak mereka untuk ikut berpartisipasi, berkontribusi. Pemerintah punya dana, masyarakat kira-kira bisa membantu seperti apa. Dan pada saat itu alhamdulillah ya dengan dorongan banyak pihak, dengan proses konsolidasi ya tidak langsung semuanya setuju ya. Tetapi mayoritas waktu itu warga menyatakan bahwa saya siap untuk mewakafkan lahan ini gitu, dan itu diikuti dengan antusias warga yang lainnya ya, dan akhirnya antusiasme itu menular, akhirnya menjadi sebuah kesepakatan dan hari ini mungkin terbayar ya ketika imajinasi mereka itu terbayar dengan terbangunnya jalan ini. Ini ada rasa haru ya Bu ya di situ. Betul. Ya Bu, karena masyarakat dengan rela memberikan wakaf tanahnya. Ini prosesnya lama nggak Bu untuk memberikan penjelasan atau sosialisasi pada masyarakat? Kurang lebih proses untuk membangun kesepakatan awal kita di awal ini 1 minggu ya. Di awal setelah kita melakukan konsultasi publik, kita sudah menemukan dalam forum itu kurang lebih mayoritas 90% masyarakat setuju. Kemudian setelah 1 minggu kita berusaha berkonsolidasi dengan 10% warga yang mungkin masih mempertimbangkan, masih bertanya apakah akan ada ganti rugi atau tidak seperti itu ya. Kurang lebih dalam waktu 2 minggu alhamdulillah kita sudah terbangun kesepakatan, warga siap untuk menerima berkah ini 15 miliar untuk menjadi jalan yang memiliki dampak panjang. Jadi masyarakat lebih melihat ke depannya. Ya betul itu. Ya. Mereka meyakini dan mau meyakini dan percaya diri dan optimis bahwa jika nanti akan dibangun jalan selebar ini dengan posisi yang cukup estetik, memiliki nilai, mereka yakin akan memberikan dampak ya yang lebih besar dari apa yang mereka berikan. Dan mereka pun sekarang nggak ada yang wajahnya sedih dan merengut ya, cemberut. Tapi kalau sekarang semua matanya tuh kayak berbinar-binar karena udah melihat pundi-pundi manfaat dari Jalisu ini. Oke Bu, sebelumnya kan daerah butuh dan beberapa tadi disampaikan bahwa itu adalah dulunya miskin ekstrim. Betul. Terus dengan adanya ini harapannya adalah kayak ekstrim gitu. Iya, iya. Jadi sampai dengan tahun 2025 Desa Butuh Kidul dan Bowongso itu adalah desa miskin ekstrim. Prioritas pertama penanganan pemerintah Kabupaten Wonosobo. Kenapa? Karena memang mayoritas warga kami di sini adalah petani tembakau. Kita tahu sendiri bahwa tembakau saat ini posisinya tidak seperti emas ya di era yang lama, sehingga banyak warga kami yang ikut terdampak seperti itu. Nah, mereka tadi bercerita, saya pun mengalami setiap kali jalan-jalan ke sini mereka selalu pamer isi dompetnya itu. Bu Camat lihat nih, dulu saya mau cari duit 50.000 aja susah. Sekarang saya jualan jagung bakar 400.000, jualan kopi 700-800.000 tadi mereka bilang, jualan gorengan, parkir dan lain sebagainya. Jadi buat kami jalan ini memberikan peluang, banyak sekali peluang-peluang baru. Mungkin mereka dulu nanam kopi nggak percaya diri, tetapi sekarang mereka melihat, oh ternyata warung kopi di sepanjang Jalisu ini ya menjanjikan. Mereka sekarang antusias sekali meminta bibit kopi itu ya. Ada bibit kopi nggak? Kita pengen nanam kopi. Jadi bagi saya ini jalan ini tidak hanya sekedar infrastruktur, tetapi memberikan peluang-peluang alternatif baru ekonomi masyarakat yang harapannya bisa meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Okay. Ya. Pembangunan Jalan Lingkar Sumbing ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Diharapkan jalan ini dapat meningkatkan potensi ekonomi dan wisata, serta menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV, Wonosobo, Jawa Tengah.